Yang pertama, ayo kita merenung. Semua dari kita bisa saja terpleset, terperosok dalam kehinaan. Kehinaan zina. Dan itu mukadimah keindahan, kehinaan kelak di akhirat. Maka waspadalah dengan perzinaan. Hati-hati, jangan main api. Kemudian, jika kita menemukan orang yang kepleset dalam zina, jangan biasa mengunjingnya. Dia kena musibah. Pastikan Anda sedih. Kesedihan Anda itu yang menjadi benteng bagi Anda, yang menjadikan Anda terlindung dari zina. Tapi kalau sudah Anda tertawa, menyebarkan berita perzinaan, apalagi menggunjingnya, itu tinggal nunggu giliran akan terhinakan pada waktunya. Maka kalau kita mendengar berita orang berzina, pastikan Anda sedih karena itu umat Nabi Muhammad. Dan pastikan Anda tidak akan membawa cerita itu kepada siapapun. Kemudian jika yang mengalami itu adalah seorang laki-laki menemukan istrinya berzina atau suaminya berzina, dari pengakuannya atau melihat dengan matanya sendiri, tapi kalau omongan orang jangan didengar. Kalau ada orang bercerita kepada Anda bahwa aku melihat si fulan berzina, jangan dipercaya. Dia adalah iblis yang mengotori diri Anda. Tapi mungkin dia melihat dengan matanya. Atau seorang pasangan karena ketidakmengertiannya, karena kebodohannya terus terang tentang perzinaannya. Biarpun sesungguhnya itu tidak anjurkan. Hei hamba Allah yang pernah kepleset dalam kehinaan zina, jangan buka zina kepada siapapun dari bangsa manusia. Tanda tobat zinamu diampuni oleh Allah jika engkau tidak bisa menceritakan kepada hamba Allah. Kalau sudah gampang cerita pada hamba Allah, tanda nggak diampuni, jangan-jangan. Tutup, karena itu dosa kepada Allah, bukan dosa kepada manusia. Tutup, jangan cerita kepada siapapun. Cuman kadang kebodohan menguasai seorang pelaku zina sehingga dia berterus terang dengan pasangannya. Terlanjur tahu pasangannya bagaimana. Ayo, ini kisahnya tadi. Tahu istrinya berselingkuh, maka kami sampaikan kepada siapapun yang menemukan pasangannya berselingkuh, Anda harus sedih. Pilihannya dua. Jika Anda mampu membimbingnya, maka pertahankan dia, karena itu bagian daripada dakwah Anda. Tapi jika Anda tidak mampu, maka jangan pertahankan. Ketidakmampuan itu ada dua model. Yang pertama, tidak mampu lalu akan mengungkit, membongkarnya, berarti Anda tidak akan mampu. Kalau Anda ingin pertahankan dia menjadi pasanganmu, maka pastikan kau tidak akan membongkar sampai kapanpun, karena engkau mendidik dia. Tapi kalau ternyata nggak mampu, jangan dilanjutkan. Karena apa? Nanti dibongkar kepada anak saudara, bahaya itu. Lebih baik berpisah. Dan berpisahnya pun baik-baik, nggak usah cerita ke orang aku bercerai dia karena dia begitu. Nggak, biarkan selesai. Doakan semoga dia dapat pasangan yang baik, selesai. Jadi kalau Anda tidak mampu, hai hamba Allah, Anda ini bukan Anda maksudnya, Anda tadi yang saya bilang, orang yang menemukan pasangannya melakukan kehinaan. Kalau Anda mampu, sebuah keistimewaan. Orang lain berzina saja perlu kita tolong untuk kita angkat, bagaimana itu adalah istri atau suami atau anak atau orang dekat, tolong dia kalau Anda mampu. Kalau anda tidak mampu karena pasangan suami istri khawatir nanti kecurigaan, takut punya anak, nanti jangan-jangan terus dihantui oleh was-was rasa takut, maka karena Anda tidak mampu, maka jangan dilanjutkan. Cukup mencerai dengan cerai baik. Nggak usah direbut-rebut di mahkamah karena dia berzina saya cerai, nggak usah, cukup saja tasrih bi ihsan, berpisah dengan baik-baik. Jadi ketidakmampuannya adalah tidak mampu menyimpan rahasia ini. Yang satu tidak mampunya apa? Naudzubillah, ini lebih busuk lagi. Tidak mampunya apa? Ini bisikan setan. Kata setan apa? Ente mau ngapain? Dia sudah mau dengan orang lain, ente coba juga dengan orang lain. Pelampiasan yang serupa, dia terjerumus. Maka daripada engkau punya dendam lalu Anda lampiaskan dengan cara semacam itu, maka lebih baik berpisah baik-baik. Maka jangan sampai ada seorang suami menemukan istrinya naudzubillah berselingkuh, pun dia membalas, lalu dia juga melakukan yang serupa, berarti sudah tidak ingin membuat
tidak ingin membangun rumah tangga, tidak ingin membangun kebaikan, naudzubillah, tidak semacam itu. Jadi pilihannya dua, dia mempertahankan untuk mendidik dia, karena mungkin menurut ukuran dia itu kepleset, tidak ini dan sebagainya, maka itu sangat istimewa untuk mendidik seorang istri yang pernah berzina atau suami yang pernah berzina. Tapi jika ternyata tidak mampu menjaganya, khawatir nanti terbongkar dan membongkar karena emosinya tidak kuat, karena cemburunya terlalu kuat, maka berpisahlah dengan baik-baik. Atau karena tidak mampu, khawatir, wah dibisik setan, ente rugi, pasangan ente sudah gitu kan, ente gak main rugi, ente bales tuh, Masya Allah, naudzubillah, seperti yang terjadi dalam pertanyaan tersebut. Berarti anda kepleset jauh juga, sama kerugian adalah pada anda, nggak akan bangun rumah tangga yang baik semacam itu. Ada orang mungkin pernah berzina, akan tapi tobat dia menjadi sangat solehah. Ada seorang laki-laki berzina tapi menjadi soleh, ada. Akan tapi kalau sudah orang ya tadi itu putus asa, berzina nggak mau tobat, maka dia adalah orang terhinakan sepanjang masa. Kami sampaikan kepada siapapun yang pernah kepleset dalam zina, Tuhanmu Allah Maha Pengampun, kembalilah kepada Allah, tutup aib tersebut, jangan ceritakan kepada siapapun, ngadulah kepada Allah, selesai. Allah akan kembalikan semuanya, kebaikan anda, kemuliaan anda Allah kembalikan. Jangan takut nanti, wah nanti ketahuan orang, tidak. Selagi anda menutup, Allah akan tutup anda. Biasanya adalah perawan yang mohon maaf kehormatannya hilang karena zina, karena takut diketahui oleh calon suaminya, lalu dia berterus terang berpolos-polos ria, kebodohan dia. Maka setelah itu menjadi direndahkan. Kenapa? Tahu dia pernah berzina. Siapapun yang pernah kepleset dalam zina, tutup hai hamba Allah. Makanya belajar, ngaji, punya ilmu, agar ngerti bagaimana bertobat, bagaimana kembali kepada Allah. Nggak usah ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia, nggak perlu, karena itu dosa pribadimu dengan Allah, dengan Allah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.